Jadi kelompok kami masih melanjutkan dari persoalan sebelumnya, di mana diketahui terdapat grup G dengan anggota I, R, R kuadrat, R pangkat 3, X, B, Y, A, di mana G dengan operasi perkalian merupakan suatu grup, dan terdapat H dengan anggota I, R kuadrat, X, Y yang merupakan subgrup dari himpunan G. Nah, ditanya yang pertama, tunjukkan bahwa H merupakan subgrup normal dari G dengan menggunakan definisi 7.4 dan definisi 7.5. Yang B, tunjukkan bahwa H merupakan subgrup normal dari G dengan menggunakan teorema 7.13 dan teorema 7.17. Dan yang C, tentukan grup faktor G per N. Nah, untuk yang menjawab yang pertanyaan pertama, di mana menggunakan definisi 7.4. Yang pertama kita ambil sekarang H, di mana anggotanya I, R kuadrat, X, dan Y. Kita akan mencari koset kanan dari H dalam G, di mana ini adalah proses yang kami lakukan, dan diperoleh koset kanan adalah H1 sama dengan HR pangkat 2 sama dengan HX sama dengan HY, dan yang kedua HR sama dengan HR pangkat 3 sama dengan HB sama dengan HA, dan koset kiri kami peroleh IH sama dengan R kuadrat, H sama dengan XH sama dengan YH, dan yang kedua RH sama dengan R pangkat 3H sama dengan BH sama dengan AH. Nah, jadi untuk setiap X elemen G, X elemen G memenuhi XH sama dengan HX. Jadi H dengan anggota I, R kuadrat, X, Y merupakan suatu subgrup normal. Lalu menggunakan definisi 7.5 berdasarkan tabel Cayley, hasil operasi G perkalian 0 diperoleh bahwa I inverse sama dengan I, R inverse sama dengan R pangkat 3, R kuadrat inverse sama dengan R kuadrat, R pangkat 3 inverse sama dengan R, X inverse sama dengan X, B inverse sama dengan B, Y inverse sama dengan Y, dan A inverse sama dengan A. Nah, untuk H sama dengan 1 itu kami peroleh di bagian ini. Ini H2, R2, ini untuk X, untuk H sama dengan X, dan ini untuk H sama dengan Y. Jadi diperoleh bahwa untuk setiap G elemen H dan N elemen H berlaku G perkalian N inverse sama elemen dari H. Nah, berdasarkan definisi 7.5 terbukti bahwa H merupakan subgrup normal dari H. Lalu kami menggunakan teorema 7.13 di mana diketahui himpunan G dengan anggota I, R, R kuadrat, R pangkat 3, X, B, Y, dan A, di mana menggunakan G perkalian suatu grup, dan H dengan anggota I, R kuadrat, X, Y merupakan subgrup dari G. Berdasarkan contoh di atas yang ini tadi, maka diperoleh bentuk seperti ini menggunakan teorema 7.13. Jadi diperoleh bahwa untuk setiap G elemen G berlaku G dengan aplikasi G dengan perkalian N inverse sama dengan H. Dengan demikian, berdasarkan teorema 7.13 terbukti bahwa H merupakan subgrup normal dari G. Lalu kami menggunakan teorema 7.13. Berdasarkan teorema ini, jika G adalah grup dan H adalah subgrup dari G dengan indeks G dibagi H sama dengan 2, maka H adalah subgrup normal dari G.
Nah, maka kita akan verifikasi indeksnya, di mana G dibagi H sama dengan 2, maka elemennya kan 8. Di sini kan diketahui bahwa himpunan G elemen I, R kuadrat, R3, R pangkat 3, X, B, Y, A kan jumlahnya 8, dan hanya itu I, R kuadrat, X, Y, jadi jumlahnya itu ada 4. Jadi pada teorema 7.17 ini G-nya itu 8, hanya 4. 8 dibagi 4 sama dengan 2. Artinya, karena G dibagi H sama dengan 2, teorema ini menyatakan bahwa jika indeks subgrup adalah 2, maka subgrup tersebut adalah subgrup normal untuk setiap elemen G dan setiap elemen H, maka G inverse elemen H. Dan teorema ini menyatakan bahwa subgrup tersebut adalah subgrup normal. Nah, lalu yang C menunjukkan bahwa dia menunjukkan faktorial. Nah, berdasarkan penguraian dari setiap poin-poin dari sebelumnya dan yang tadi, maka dapat disimpulkan bahwa bahwa H merupakan subgrup normal dari G, dan G per H dengan operasi perkalian merupakan suatu grup normal.